Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Setelah saya mengomentari ceramah siapa itu namanya, Ustadz Wahabi itu Farhan Abu Furaihan yang membahas tentang mentalkin mayit. Kemudian ada bocil Wahabi, mungkin ini Wahabi kelas 3 ya, yang komentar di kolom komentar channel saya yang namanya panjang. Apa namanya ini? Bentar. Pemburu nasi besek, rokok kretek, kopi dan amplop. Mungkin tipe orangnya seperti itu. Kemudian saya balas komentarnya dan saya ajak untuk berdiskusi. Saya tantang dia untuk mendatangkan hadisnya. Bahkan saya tantang dia untuk diskusi di darat. Dasarlah bocah-bocah Wahabi memang seperti itu. Mana ada Wahabi yang berani menanggapi. Betul kata teman saya, pemilik akun Abi Hamdan. Dia juga yang gencar memerangi atau mengkanter dari pemahaman Wahabi. Beliau mengatakan mana ada Wahabi yang waras, mana ada Wahabi yang pintar. Ya kenyataannya seperti ini. Setelah saya tantang, baik diskusi di darat atau saya teruskan di kolom komentar itu, saya minta dia untuk mendatangkan takhrij hadisnya. Jawabannya apa? Jawabannya, kok aku yang disuruh membuktikan derajat hadisnya? Harusnya kalian yang wajib menghadirkan takhrij hadis, yang kalian jadikan sandaran untuk beramal. Kalau seperti itu caranya, itu sama aja kalian yang makan baksonya, saya yang suruh bayar. Tobat, kwek, ngakak. Ini salah satu cara Wahabi, bocah Wahabi ngeles. Kemudian saya kasih tulisan Arabnya, takhrij hadisnya itu. Nah, setelah itu dia bilang, itu sudah membuktikan bahwa hadisnya adalah lemah, hadisnya adalah palsu. Ternyata dia tidak bisa baca kitab. Ternyata dia tidak bisa membaca Arab gundul. Katanya Anda ini pengikut salaf. Kok salaf nggak tahu baca kitab gundul? Gimana kamu? Salaf apa ini? Baiklah, untuk si bocil Wahabi ini dengarkan ya, ini takhrij hadisnya. Saya akan ambil dari beberapa kitab. Silahkan lihat ini, beli kitabnya. Sampean kalau tidak punya, beli kitabnya ya. Yang pertama dalam Mausu'ah Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hadisiyah, juz kedua, Shahifah 87. Shahifah 87 juz kedua, silakan beli. Di situ Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan wa isnaduhu solihun. Sanad hadis tentang talqin dari Abu Umamah ini adalah solih, ini baik. Wa qad qawwahu diya'u fi ahkamihi. Imam Abdiya telah benar-benar atau sungguh menguatkan hadis ini fi ahkamihi, di dalam kitab ahkamnya Imam Abdiya ini. Ingat, qawwa kemasukan qad di depannya lagi. Wa qad qawwahu, telah benar-benar menguatkan itu. Walahu syawahid, dan hadis ini bukan sendiri, ada penguatnya, Pak pencari besek. Baik, saya penasaran, akhirnya saya mencari di kitabnya Imam Al-Hafidh Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu di dalam kitab Talkhisul Khabir fi Takhriji Ahaditsir Rafi'i Al-Kabir, juz 3 halaman 310. Ini Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa isnaduhu solihun, sanad hadis tentang talqin ini solihun, ini baik. Wa qad qawwahu diya'u fi ahkamihi. Imam Ad-Diya telah benar-benar menganggap kuat, menguatkan hadis ini, sanad ini fi ahkamihi, di dalam kitab ahkamnya. Wa akhrajahu Abdul Aziz Bis-Safi, dan telah ditakhrij oleh Imam Abdul Aziz di dalam kitab Asy-Syafi. Warrawi an Abi Umamata Sa'idun Al-Azdi. Rawi yang dari Abi Umamah ini adalah Sa'id Al-Azdi. Bayyada lahu Ibnu Abi Hatim walakin lahu syawahid. Apa syahidnya, penguatnya? Minha ma rawa Sa'id bin Mansur
min tariqi Rasyid bin Sa'ad wa Dumrah bin Habib wa ghairihima. Qalu, ini syahidnya, idza suwiya 'alal mayyiti qabruhu, apabila kuburan mayit telah diratakan, wan sarafan nasu anhu kanu yastahibbuna ayyuqala lil mayyiti inda qabrihi ya fulan, hai fulan, qul la ilaha illallah, qul asyhadu an la ilaha illallah, qul Allahu rabbi wal islamu dini, ila akhirih. Ini di dalam kitab Talkhisul Khabir karangannya Ibnu Hajar, miliknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus di dalam tafsir, di dalam kitab tafsir sekarang, Ruhul Bayan juz 5 halaman 187. Ruhul Bayan fi tafsiril Quran. Terus setelah menyebutkan hadis-hadis tentang talqin, zakarahu al-Imamu As-Sakhawi fil Maqasidil Hasanah. Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Hasanah ini wasahhahahu, Imam As-Sakhawi telah mensahihkan bi asanidihi dengan sanad-sanadnya. Wa kadza al-Imamu Al-Qurtubi, demikian pula Imam Al-Qurtubi ini pemilik kitab Tafsir Al-Qurtubi, pengarang kitab Tafsir Al-Qurtubi itu. Di mana? Di kitab apa? Fi tadhkiratihi, di dalam kitab tadhkirahnya. Wa fuhima syai'ani, dipaham dua masalah dari hadis ini. Al-awwalu, yang pertama, istihbabul qiyam waqtat talqin, disunatkan berdiri saat mentalqin mayit, jangan duduk. Yang kedua, bahwa si mayit ini sunat dipanggil dengan bin ibunya, bukan dengan bapaknya, begitu dipahami. Kemudian saya penasaran, akhirnya saya mencari kitab At-Tadhkirahnya, kitab At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi itu. Ternyata di dalam kitab At-Tadhkirah halaman 90 sampai 91, di sana Imam Al-Qurtubi sampai mencantumkan bab di dalam kitabnya, yaitu babu ma jaa fi talqinil insani ba'da mautihi. Terus apa komentar beliau? Setelah hampir ke belakang, komentar beliau setelah memberikan referensi beberapa hadis-hadis dengan syawahidnya, bukan hanya satu hadis dari Abi Umamah itu, kata beliau, yang bagi ayyursyadal mayyitu fi qabrihi haitsu yudha'u fihi ila jawabis su'ali. Yang bagi, seyogyanya untuk menunjukkan mayit di kuburannya ketika diletakkan di kubur untuk menjawab pertanyaan dari mungkar nakir. Dan diingatkan, wa yuqalu lahu, dan dikatakan terhadap mayit, qul Allahu rabbi wal islamu dini, ila akhirih. Ini dalam kitab At-Tadhkirah. Kemudian di dalam risalah Al-Iddah wa Tabyin li mas'alatit talqin halaman 170, wa hadzal hadisu sahhahahu al-Hafidz Abu Mansur Abdullah bin Walid Al-Hambali. Hadis ini tentang talqin ini, Pak Besek, ini telah disahihkan oleh Al-Hafidz Abu Mansur Abdullah bin Walid dari mazhab Hambali. Haitsu dzakarahu fi kitabihi, beliau telah menyebutkan di dalam kitabnya yang diberi nama Jami'ud Du'a As-Shahih. Begitu. Terus di bawahnya lagi, di alinea berikutnya, wa qala al-Imamu Abul Barakat Ibnu Taimiyah Al-Hambali fi Syarhil Hidayah, dalam syarah hidayahnya, kitab Al-Hidayah, ba'da ansaqal hadisa min turukin, setelah memberikan referensi beberapa hadis dari beberapa jalur, fi hadhil asanidi maqalun, ternyata dalam sanadnya hadis-hadis tentang talqin ini ada beberapa pendapat. Wa aslahuha isnadu Abi Bakrin fi Syafi, yang paling baik sanadnya adalah sanad Abi Bakar di dalam kitab Asy-Syafi. Wa ta'addudut turuq, dari banyaknya jalan, dari banyaknya jalur, mimma yughallibu atau yaghlibu ala dhanni sihhatal hadis, maka ini telah memenangkan sangkaan kita terhadap sahnya atau kesahihan dari hadis, karena jalurnya banyak. Itu Pak Besek.
Di dalam kitab Al-Badrun Munir, juz 5 halaman 334, qala Al-Hafidz Ibnul Mulkin, Imam Al-Hafidz Ibnu Mulkin berkata, isnaduhu la a'lamu fihi ba'san. Sanadnya tidak apa-apa, artinya tidak berbahaya, artinya tidak dhaif, tidak mungkar, tidak maudhu. Pak Besek. Wa dzakarahu Al-Hafidz Ibnu Mansur fi Jami'id Du'a, sama dengan di depan, yang sama dengan di kitab Risalah Al-Idha wa Tabyin. Juga demikian Imam Al-Hafidz Ibnu Mansur menyebutkan bahwa sanadnya ini adalah sanad yang sahih, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab beliau, yaitu Jami'ud Du'a. Ya, ini ya tanggapan pertama untuk Anda. Tanggapan pertama untuk Anda Pak Besek, saya menyampaikan tahrij hadis dan pendapat ulama tentang kesahihan hadis itu. Jadi ulama itu ada yang mendhaifkan, memang ada, namanya ikhtilaf. Ada yang mensahihkan dan ada yang menganggap maudhu. Yang menganggap maudhu adalah ulama Anda bin Bas. Yang menganggap dhaif ulama Anda itu Albani. Ini ada. Albani menganggap menganggap dhaif. Nah, sekarang mari kita convert. Saya pinjam bahasanya Kuzaka, itu kita convert. Pemahaman tahrijnya Albani, tahrijnya Ibnu Bas yang mengatakan maudhu, dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dengan Al-Hafidz Ibnu Mansur, dengan Imam Al-Qurtubi, kita convert. Mana kira-kira yang akan diambil? Apakah pemahaman Ibnu Bas yang mengatakan maudhu, atau Imam Al-Qurtubi, atau Imam Al-Hafidz Ibnu Mansur, atau Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Jauh antara langit dengan bumi, bahkan jauh antara langit dengan bayang-bayang langit di dalam sumur. Jauh sekali Pak Besek ya. Jadi kalau sampean ilmunya hanya mendengar daurah yang tiap minggu itu, jangan gampang mengatakan ini hadis maudhu, kayak ahli hadis saja sampean itu. Ya, kalau berani mari kita bertemu. Saya tantang sampean untuk debat. Debat di darat ya. Ini nomor HP saya. Hubungi silakan, ini nomor HP saya. Silakan tentukan hari dan tanggalnya. Kita ketemu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.